insyaallah. Eh, laisat aliyah ya, melati ya, apa? Melati. Huma maujudatan. Walidzalik nu'ti ilaihima hadhihi al-fursah. Tafaddal mashkuran li Hafsah wa Melati ya. Ufawid hadhihi al-muhadarah ilaikuma. Ya, tafadhali Hafsah atau Melati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang makna sukses menurut Al-Quran. Perkenalkan, saya Melati Afifah Said dan rekan saya Hafsah Azhar. Nah, untuk pembahasan kali ini itu adalah makna ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kesuksesan. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Hafsah. Baik, terima kasih. Yang pertama ini ada Quran Surat Al-A'raf ayat 69. Bunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'ajabtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum yunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Artinya, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah, dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Pesan yang ada dalam ayat ini adalah yang pertama, peringatan dari Allah untuk menaati tuntunan kebenaran yang dibawa oleh utusannya. Kemudian yang kedua, peringatan dari Allah untuk senantiasa mengingat dan mensyukuri segala nikmat Allah yang telah dianugerahkan, baik lahiriah maupun jasmani, maupun nikmat ruhaniyah, termasuk kenikmatan sebagai khalifah dengan segala kehormatan dan keistimewaan. Peringatan ini mendorong para hamba untuk meraih harapan yang didambakan, yakni keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa an ayyakuna minal muflihin. Artinya, maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan ia termasuk orang yang beruntung. Pesan yang ada dalam ayat ini yaitu yang pertama, tuntunan dari Allah untuk segera bertobat dari segala dosa, terutama kemusyrikan yang termasuk dosa besar. Yang kedua, menanamkan keimanan yang murni atau al-iman al-khalis dan kembali kepada kebenaran atau al-haq. Dan yang ketiga, membuktikan keimanan yang benar dengan mengerjakan amal soleh. Ketiga pesan tersebut merupakan syarat untuk meraih apa yang didambakan, yaitu keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 189
29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Allah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah sesuatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pesan yang ada dalam ayat tersebut adalah yang pertama, dalam konteks pertanyaan, ayat ini berpesan, tanyakanlah persoalan yang dapat dimengerti dan ajukanlah pertanyaan itu kepada siapa yang mengetahui. Kemudian yang kedua, dalam konteks jawaban, ayat ini mengajarkan agar tidak menjawab persoalan yang tidak termasuk otoritas seseorang dan berikanlah jawaban yang bijaksana dan bermanfaat bagi si penanya. Kemudian yang ketiga, menghargai waktu dengan membuat pembagian dan manajemen waktu untuk kegiatan yang bermakna dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, yaitu tinggalkanlah semua adat dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Kemudian yang kelima, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan tuntutannya sesuai dengan kemampuan dan jauhi segala larangannya agar kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu bertemu pasukan atau musuh? Maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak atau berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Pesannya yaitu yang pertama, perintah untuk memantapkan hati, kebulatan tekad tanpa sedikit pun keraguan dalam perjuangan. Kemudian yang kedua, perintah untuk mengingat Allah atau zikrullah sebanyak-banyaknya dengan lisan dan hati seraya berserah diri dan memohon pertolongannya. Kemudian yang kelima yaitu Quran surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pesan yang ada dalam ayat ini yang pertama yaitu secara tegas Allah melarang menikmati hasil riba yang juga menunjukkan larangan untuk melakukan transaksi riba. Kemudian yang kedua, praktik riba menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak sendi-sendi kehidupan terutama di dunia perekonomian. Kemudian yang ketiga, perintah bertakwa kepada Allah dengan cara memelihara diri dari semua kejahatan dan keburukan yang dilarang, seperti halnya praktik riba dan melaksanakan segala amaliyah baik yang merupakan realisasi ketaatan terhadap perintah Allah, seperti halnya menafkahkan harta di jalan Allah yang berfungsi sosial yang melahirkan kemaslahatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pesan yang ada dalam ayat ini yaitu yang pertama, orang mukmin diperintahkan untuk bersabar dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dalam menghadapi segala kesulitan dan penderitaan. Kemudian yang kedua, perintah meningkatkan kesabaran dalam menghadapi keadaan yang lebih berat dan lebih sulit dalam kehidupan sebagaimana halnya ketika menghadapi dahsyatnya peperangan. Kemudian yang ketiga, perintah bertahan secara istiqomah dengan kekuatan rohani dan kekuatan jasmani disertai kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dengan persiapan dan perencanaan yang matang dan kelengkapan yang memadai, estimasi dan juga kewaspadaan ini begitu diperlukan, seperti halnya ketika menghadapi musuh di daerah perbatasan. Dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan dalam ketaatan kepada Allah, disertai kesabaran dan kewaspadaan akan segala kemungkinan yang akan terjadi, maka diharapkan bisa memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya saya serahkan kepada Melati. Baik, di sini yang ketujuh dalam Quran surat An-Nur ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Next. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami atau ayah mereka, atau ayah suami atau putra mereka, atau putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra saudara laki-laki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Pesan dari ayat ini, yang pertama itu memelihara pandangan untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan atau bisa menjadi dosa. Yang kedua, memelihara kemaluan atau menjaga kehormatannya agar tidak terjadi pelanggaran seks dan perbuatan mesum lainnya yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, menutup aurat dan tidak bergaya sensual yang mengundang perhatian dari kaum lelaki. Yang keempat itu segera bertobat, memohon ampunan atas segala dosa dan pelanggaran akhlak, khususnya penyangkut aurat dan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran seks, dan kembalilah sebagai pribadi orang yang beriman agar mendapat keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Yang kedua, dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Pesan dari ayat ini yang pertama, orang beriman merealisasikan kekuatan akidahnya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, mendirikan sholat sebagai ibadah yang paling utama dan merupakan tiang agama. Yang juga sholat ini mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, melaksanakan ibadah-ibadah selain sholat dan segala aktivitas yang memiliki motivasi untuk mendapat ridha Allah. Yang keempat, berbuat amal kebajikan yang bermanfaat, yang menampung seluruh wahyu atau nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan syariat. Jika hal tersebut dapat suatu masyarakat, saya mereka secara individual dan kolektif akan meraih keuntungan, yakni meraih apa yang diharapkan di dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ke-9 itu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu untung. Pesan dalam surat Al-Jumu'ah ini yang pertama, tuntunan untuk bekerja setelah melaksanakan ibadah sholat. Ibadah tersebut dapat memberikan kekuatan batin dan motivasi yang besar serta membangkitkan etos kerja, mencari rezeki dan karunia Allah lainnya. Yang kedua, dalam bekerja hendaknya menyadari pengawasan Allah, senantiasa mengingat serta memohon pertolongannya agar tidak lupa diri dalam bekerja. Dengan demikian, tuntunan agama bisa mengontrol halal dan haram, baik dan buruk, dan manfaat dan menimbulkan mudarat. Yang ketiga itu terdapat isyarat perlu adanya keseimbangan dalam segala aktivitas antara duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Yang terdapat dalam surat ini, yang pertama itu bertakwalah kepada Allah dengan memelihara diri dalam ketaatan dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, carilah jalan untuk mendekati Allah guna memperoleh ridhonya, antara lain dengan senantiasa taat kepadanya dan melakukan perbuatan yang diridhoinya. Berjihadlah di jalan Allah, yakni berjuang dengan segala kemampuan untuk menegakkan kebenaran dan melawan musuh-musuh Allah, serta melawan hawa nafsu yang akan menggelincirkan dari jalan yang lurus. Dengan melaksanakan pesan-pesan tersebut, maka seorang hamba bisa meraih keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun minal amali syaitan
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang artinya, wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Pesan-pesan ini diantaranya itu yang pertama, agar menjauhi minuman keras dan berjudi dan perilaku yang hubungan khusus banyak eh, karena akibat buruknya yang ditimbulkan dalam kehidupan kita. Yang kedua itu agar menjauhi perbuatan syirik, yakni berkaitan dengan berhala atau sembahan selain Allah, baik syirik nyata maupun penyembahan kurban untuk berhala, mengundi dengan panah, tenung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, semua kepada manusia. Oleh karenanya, jauhilah perbuatan tersebut. Mudah-mudahan hamba atau orang beriman ini mendapat petunjuk dan akhirat. Kemudian di ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 100 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Pesan ini Rasulullah menyampaikan secara tegas, diperintah untuk menyampaikan informasi penting kepada umatnya, terutama ulul albab, bahwa sesuatu yang buruk itu berbeda status dan nilainya dengan yang baik. Yang kedua, mengetahui dan menyadari hal yang buruk dan baik itu tidak perlu ditindaklanjuti dengan amal nyata, yakni melakukan semua yang baik dan bermanfaat. Sebaliknya, menghindari segala yang buruk dan mengakibatkan kerusakan bagi dirinya dan bagi orang banyak. Segala upaya dan perbuatan baik ulul albab dengan senantiasa Halo, Assalamualaikum. lebih baik untuk 3 orang penanya dipersilahkan. Sebelumnya mohon maaf tadi ayat Quran surat Al-Maidah ayat 100 itu di PPT salah.
tidak sebenarnya.